Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat apapun dan aktivitas kalian semua. Baik teman-teman, rekan-rekan mahasiswaku semua, pada pertemuan ini kita akan mereview kembali materi-materi yang telah kita kaji bareng-bareng, yakni temanya tentang pembaharuan Islam dan tokohnya, kemudian teori masuknya Islam ke Indonesia, objektivitas dan subjektivitas lahirnya Muhammadiyah, kemudian matan dan keyakinan Muhammadiyah, dan tentunya aspek kepribadian Muhammadiyah. Kesemuanya ini kita review secara sekilas supaya mengingat lagi bahan-bahan kajian-kajian yang telah kita kaji bareng-bareng beberapa waktu yang lalu. Oke teman-teman semua. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita memahami bahwa roadmap penyebaran Islam dunia global saat ini ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, di situ teman-teman ada beberapa tokoh, artinya yang membawa pemikiran pembaruan Islam. Tentunya teman-teman sudah memahami tokoh-tokoh pemikiran tersebut. Ada Jamaluddin Afghani, kemudian Muhammad Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah, kemudian dari Chinese ya Laksamana Cheng Ho ya. Kesemuanya ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi pemikir-pemikir Islam ya, perkembangan pembaruan Islam di Indonesia. Oke teman-teman semua ya. Nah, dari itu semua teman-teman ya, ada teori masuknya Islam di Indonesia, yakni teorinya teori Mekah, kemudian Gujarat, Persia, Mesir dan Cina. Nah, tentunya teori-teori ini ya bisa kita pahami bahwa secara umum Islam masuk ke Indonesia tentunya di bawah oleh para saudagar-saudagar. Ya, mereka beliau selain berdagang juga punya misi dakwah Islam di Indonesia. Teori-teori ini bisa kalian dapatkan di beberapa referensi untuk mengingat kembali sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada teori Mekah, Gujarat, Persia, Mesir, dan Cina. Nah, sekali lagi, teori tersebut secara umum yakni melalui perdagangan. Oke. Nah, di peta itu ada roadmapnya itu. Teman-teman semua bisa diperhatikan roadmapnya dari mulai Mekah, kemudian masuk ke wilayah Samudra Pasai, kemudian masuk Samudra Hindia, China, masuk ke Indonesia tentunya. Oke. Bisa dipahami ya? Kita lanjut teman-teman semua. Nah, setelah adanya pertemuan pembawaan dakwah Islam ke Indonesia, di situ nanti ada teori lagi, yakni teori tentang benturan antar budaya, di mana benturan antar budaya ini merupakan sebuah proses perkembangan ya Islam di Indonesia. Teori tersebut apa nih? Nah, Islam ciri khasnya Muslim ya. Kemudian di situ ada lokalitas ya. Kemudian di situ ada lokalitas Nusantara ya, di mana Indonesia dulu itu ya polanya pola kerajaan ya. Kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian di situ ada
Chinese ya, dan ada kolonial. Nah, di sini teman-teman semua, dari mulai prosesnya Islam masuk Indonesia, kemudian ada lokalitas Nusantara, kemudian ditambah lagi dengan etnis Chinese, Cina, kemudian modernitas yakni karena kolonialisme, penjajahan. Ya. Nah, ini semua merupakan bagian dari teori benturan antar budaya. Nah, di situ nanti Islam coraknya Indonesia itu seperti ini. Perkembangannya itu luar biasa, pola pikirnya luar biasa. Nah, perdagangan, adat istiadat, ya, pendidikan, ya, kemudian kekuasaan, semuanya meliputi. Terjadilah di situ persinggungan antara Islam, etnis yang lain, kemudian modernitas kolonial, ya, Islam pertengahan, dan disitulah mulai proses perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Nah, dari itu semua maka lahirlah, teman-teman semua bisa diperhatikan bahwa di situ nanti akan lahir sebuah tokoh-tokoh pembaruan. Kenapa lahir tokoh-tokoh pembaruan tersebut? Ya karena dilatar belakangi oleh tadi, pertama kejumudan, ya, kejumudan dalam hal beragama, kejumudan dalam hal sosial budaya, ekonomi, politik, kekuasaan dan lain-lain. Nah, di mana nanti lahir sebuah tokoh-tokoh penggerak untuk memurnikan lagi dakwah Islam, ya, kemudian membela negara dari penjajahan kolonial. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut lahirlah sebuah organisasi, ya, dua organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Kemudian objektif dan subjektifnya lahirnya Muhammadiyah. Tentunya materi yang ini sudah kita bahas, kita sekilas lagi ya teman-teman semua, bahwa lahirnya sebuah organisasi Muhammadiyah dilatar belakangi karena faktor objektif dan subjektif. Tentunya meliputi kajian-kajian antropologi dan sosiologi budaya. Di situ nanti kita bisa melihat lahirnya organisasi Muhammadiyah. Apa sih lahir secara objektifnya, kenapa? Apa saja? Kemudian subjektifnya apa saja? Oke, teman-teman semua. Faktor objektifnya pada internal bisa kita lihat. Sosial culture-nya masyarakat Indonesia Jawa dulu seperti apa. Kemudian subjektifnya apa nih? Subjektifnya karena pemikiran-pemikiran pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan tentunya yang membawa perubahan, ya, tajdid, pembaharuan. Di situ nanti dimixkan. Oh, objektifnya ini, subjektifnya ini. Oh, berarti Muhammadiyah lahir dilatar belakangi karena faktor-faktor ini. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi besar keagamaan yang punya andil terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kita lanjut teman-teman semua. Nah, kemudian kita pengen mengenal nih sebuah organisasi Muhammadiyah. Tentunya ada identitas Muhammadiyah. Ya. Apa tuh identitas Muhammadiyah? Oke. Ya. Beberapa waktu yang lalu
kita mengkaji bareng mengenai sebuah identitas sebuah organisasi. Tentunya dalam organisasi itu ada sebuah sistem ya yang meliputi berbagai aspek komponen, ada visi misi, ada aturan, ada ideologi, ada landasan gerak, ada jamaah, SDM. Di situ semua saling bersinergi. Nah, bagaimana identitas Muhammadiyah? Tentunya kita melihat di wilayah manhaj, matan ya, atau khittah. Bagaimana khittahnya Muhammadiyah? Matannya seperti apa nih? Manhajnya ya. Kemudian visi misinya. Rekan-rekan semua bahwa ya matan dan khittah Muhammadiyah atau keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah perjuangan dalam konteks Muhammadiyah. Khittah merupakan seperangkat instrumen, rumusan, teori, metode, sistem, strategi ya, perjuangan Muhammadiyah. Manhaj merupakan sebuah ideologi pemikiran, pokok pikiran, gagasan, keyakinan, dan tindakan. Disebut sebagai manhaj karena merupakan sistematisasi dari pandangan atau perspektif tertentu, landasan dan pusat orientasi yang berangkat dari ajaran Islam. Tentunya sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, itu disebut dengan pokok pikiran, ideologi Muhammad ya. Baik, kita lanjut teman-teman semua. Nah, dari sini kita bisa melihat lahirnya Muhammadiyah serta identitas dan pemikiran-pemikiran organisasi Muhammadiyah. Tentunya ada landasan pokok pikiran Muhammadiyah. Pertama, tauhid dan ibadah. Kemudian aspek sosial kemasyarakatan, kemudian ada ittiba Rasul nih. Kesemuanya meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah yang kesemuanya masuk ke dalam MKCH Muhammadiyah. Matan, keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCH, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan sebagai rumusan ideologi Muhammadiyah ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang bersifat ideologis, paham agama ya, ada visi misinya. Kemudian secara ideologi Muhammadiyah yakni sistem paham yang mengandung konsep cara berpikir, cita-cita, dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. Unsur ideologi Muhammadiyah ada 3. Pertama yang kalian harus pahami adalah paham agama dalam Muhammadiyah. Tentunya Muhammadiyah memahami agama yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kemudian misi dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Nah, teman-teman semua, setelah itu masuk ke dalam sebuah kepribadian nih, kepribadian sebuah organisasi termasuk di Muhammadiyah. Bagaimana memahami kepribadian itu, artinya kepribadian suatu organisasi itu bisa kita lihat dari konsep tadi teman-teman semua. Sistem organisasinya seperti apa ya, konsepnya seperti apa dan bagaimana, aturannya seperti apa, landasannya normatifnya apa nih, manhajnya apa nih, matanya apa nih. Nah, semuanya merupakan bagian dari kepribadian Muhammadiyah. Nah, kita bisa melihatnya dari situ teman-teman semua.
Oke, teman-teman semua, bahwa di dalam Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah itu sangat luar biasa ya. Ada hakikat, identitas, pedoman, amal usaha, dasar, dan sifat. Yang artinya begini, kepribadian menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai oleh Allah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain gerakan Islam dan dakwah, Muhammadiyah juga gerakan pembaharuan. Dari sini kepribadian Muhammadiyah itu luar biasa teman-teman semua ya. Baik, kita lanjut. Nah, aspek kepribadian Muhammadiyah nih. Nah, tujuannya apa nih? Tujuannya mendasarkan segala gerak dan amal usaha atau prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini ya, sifat dan dasarnya ada 10. Pertemuan kemarin apa nih yang aspeknya secara nasional, bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap negara, bagaimana Muhammadiyah menjembatani dan berbagai aspek untuk kehidupan kenegaraan bermasyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam wilayah nasional. Kemudian pada aspek sosial nih, coba kita tengok lagi materi-materi yang kemarin. Nah, dari situ bisa kita melihat bahwa kepribadian Muhammadiyah tentunya sangat istilahnya sangat komprehensif ya. Tatanannya luar biasa, sistemnya luar biasa, ruang geraknya sangat luar biasa, apalagi mengenai tujuan kepribadian Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bisa dipahami ya. Nah, 10 sifat dasar kepribadian bisa kalian buka lagi materi-materi saya. Demikian pertemuan hari ini untuk mereview. Kesimpulannya secara umum bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi amar ma'ruf nahi munkar yang punya tujuan sebagai pembaharu, tajdid. Selain itu juga Muhammadiyah juga punya kontribusi ya, terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan pendiri-pendiri Muhammadiyah merupakan pahlawan negara. Demikian kesimpulan review materi hari ini, semoga memberi wawasan buat kalian. Selebihnya bisa kalian cari referensi-referensi yang tentunya kredibel ya, yang bisa menambahkan pengetahuan kalian mengenai organisasi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.